Selamat datang di IPA pagi ini. Kembali dengan saya, Giovanno. Dan kembaran saya, Giovino. Oh iya, pujian kita hari ini akan diiringi oleh Kak Kelvin. Halo adik-adik. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Teman-teman, kita akan memulaikan ibadah. Sebelum ibadah dimulai, mari kita berdiri dan menyanyi Hos Berkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentang ladang Tuhan, kau turun untuk mulia. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami. Anggur dalam berkarya, Tuhan Yesus kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memulai ibadah kami pagi ini. Berkati kami ini yang akan memberitakan firman, dan berkati ibadah IPA GPIB Bukit Sion pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tetap berdiri ya. Mari kita menyanyi Bila Roh Allah Ada. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tapi kali ini kakak mau kita bacanya bergantian ya. Kakak baca yang pertama atau ayat ganjil, adik-adik beserta teman-teman kita Vano dan Vino yang berada bersama-sama dengan kakak
membaca ayat yang kedua atau ayat genap, dan itu secara bergantian sampai selesai. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka pendengarlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, kerumulanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirea, pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar hari ini? Kakak yakin dan kakak percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Adik-adik, pada suatu hari di suatu tempat, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul karena mereka dengar-dengar kepada Tuhan Yesus untuk tidak keluar dari Yerusalem. Tapi pada saat itu, waktu mereka sedang berkumpul, tiba-tiba dari langit terdengar seperti tiupan angin yang keras. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dan lidah-lidah api hinggap di kepala mereka masing-masing, dan kemudian mereka mulai berbicara dengan bahasa roh. Peristiwa itu disebut dengan apa? Ya, peristiwa itu disebut dengan Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, yang merupakan peristiwa pekabaran Injil ke semua orang dari berbagai daerah, dan itu menjadi bagian dari rencana karya Allah yang ingin Injil Kristus dapat diberitakan, seperti pesan Yesus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayo kita buka sama-sama yuk. Di mana kitab Kisah Para Rasul? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Oh iya, Perjanjian Baru. Kita buka sama-sama ya. Kalau sudah buka, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, kita selalu diingatkan untuk berani, bisa, dan siap memberitakan kebenaran Injil Kristus dimanapun adik-adik berada. Walaupun ada rintangan, walaupun kita harus bertemu dengan teman-teman yang suka berkelahi atau teman-teman yang suka merampas permainan teman yang lain, kita harus berani, kita harus bisa menjadi pendamai bagi teman-teman kita yang sedang berkelahi, menegur teman-teman kita yang suka mengambil barang yang bukan punyanya sendiri, ataupun memarahi teman atau menegur teman yang suka menyontek. Nah, adik-adik, jadi adik-adik itu harus senantiasa membangun hubungan baik dengan Tuhan lewat kesetiaan dalam berdoa,
baca Alkitab, dan juga ikut ibadah impa. Terima kasih dan salam sehat selalu. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagi dari Kidung Ceria nomor 265. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam melanggar, kamu harus jadi diri gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami sehingga saat ini kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat pelayanan yang ada di jemaat kami. Kami mau berdoa buat para pendeta, penatua, dan diaken, juga buat semua pengurus pelkat yang ada di jemaat kami, serta semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Berkati mereka semua, Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan agar dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik. Kami berdoa khususnya buat semua kakak layan yang ada di PA. Berkati mereka, Tuhan, berikan kesehatan, kemampuan, kesadaran, dan hikmat yang dari Tuhan agar kakak layan kami dapat membimbing kami sehingga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi pergumulan yang kami hadapi, khususnya di pandemi saat ini. Kiranya Kau berkati kami akan pergumulan kami pribadi, keluarga, dan juga bangsa negara kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga akan saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Kau pulihkan, Kau jamah dengan tangan kasih-Mu agar mereka bisa sembuh dan bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga akan saudara-saudara kami, orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Kau selalu berkati mereka agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga akan pemerintah. Kiranya Kau berkati juga mereka yang sedang menyiapkan vaksinasi. Kiranya Kau selalu berkati mereka, berikan mereka kemudahan sehingga pada saat mereka menjalankan vaksinasi tersebut mereka bisa berhasil dan juga mereka bisa menghilangkan COVID-19 dari negara kami. Kiranya Kau juga berkati akan COVID-19, Tuhan Yesus. Kau juga lindungi kami dan Kau berkati kami agar kami selalu dijauhkan dari COVID dan virus-virus yang berbahaya. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Doa bangsa dan negara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Karena sampai saat ini Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami. Dan saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Jaga dan berkati bangsa kami agar tetap aman, damai, dan sejahtera. Berdoa buat pemerintah bangsa kami, beri hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah pandemi ini cepat berakhir dari bangsa kami agar kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sama memberikan persembahan, kita menyanyi sama-sama di Kidang Tria nomor 356. Ku beri persembahan. Teman, mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus berkati persembahan kami, agar supaya dalam berguna, bagi pelayanan dan kasih di gereja kami. Demi kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman, ibadah kita akan sudah selesai. Mari menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, untuk menutup impak kita pada pagi ini, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin impak kita pada pagi ini hingga bisa berjalan dengan baik sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dan sepanjang minggu yang akan berjalan nanti, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan,
makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan selalu ikuti IMPA di rumah. Sampai jumpa minggu depan.